Aduh, kalau kami secara tradisional aja, apa dapat ilmu dari anu ya itu pengembian. Ini kan lebih ikut terpadu kayak persatuan antara tanaman-tanaman sama budidaya kita artinya paduan gitu. Pas kebetulan hobi ya. Hobi tanam-tanaman. Ini dulu dari Cinta Alus. Oh, deket aja. Kalau tidak harus ke tempat itu. Ini adalah air. Ini apa ada? Ini adalah cabai yang sangat parah. Dekat. Oh my god. Magagal gitu efeknya. Gagal. Jadi tempatnya gaib. Perutnya meledak. Wah, lidah nah harapnya. Iya, ini. Kenapa Mi? Takut kah? Aku mencari perlindungan. Lihat dong. Karena aku kan bisa melindungi. Iya, kalau Wow. Lidah nah langsung. Belum nyampe satu. Ada teori. Jadi di sini untuk mata kuliahnya tuh budidaya ikan terpadu. Nah, jadi di sini kami nggak praktik. Kan kalau di kuliahan tuh budidaya terpadu tuh bermacam-macam kan. Ada satu komoditas saja kan, ada satu ikan enggak. Jadi ada tumbuhan, ada hewan kan, macam-macam lah. Nah, jadi di sini kami hendak tempat praktik kan mungkin kan hendak bertanya-tanya tentang masalah kayak
ada wadah pian. Iya, secara tradisional aja kan mati masal itu nggak di kami aja. Rata-rata kan tanya ke temannya apa ini, iya cuaca katanya gitu, kena jamur kayak gitu ya, kena faktor cuaca mungkin. Waktu patin gitu juga kami kan habis juga beli untuk berapa itu sempet sebulan baru mati kan, udah makan lama banyak kan. Ya itu ruginya di situ. Oh itu panen malah mati. Iya. Ya itu kadang kami kan kalau tuh belajar dari pengalaman tuh bang. Oh apa sih kenapa jadi sampai mati gitu. Coba ya gitu bang, coba terus. Kalau harapan kedepannya nih Bu kayak gimana? Harapannya pengen sukses sih. Iya, amin. Doanya. Amin. Supaya bisa berbagi ilmu lagi. Iya. Makanya kok udah capek dulu jatuh terus. Maunya bangkit. Alhamdulillahnya sih kalau saya sih sempet yang udah sih nggak usah lagi dah. Masalahnya udah habis modal ratusan juta lah udah. Bapaknya nih untungnya dia semangat kok. Tetap semangat. Ke depannya ini alhamdulillah mungkin karena banyak teman. Sudah banyak Iya, pengalaman banyak juga. pengalaman. Jadi semakin bagus ya. Disemangatin juga dengan teman-teman. Ayo bibit ini kan lagi rame-rame ya. Malah kurang. Saya loh ini permintaan bibit perebutan. Makanya semangat lagi. Semangat. Semoga Semakin lancar. Bu. amin, Usahanya. amin, amin. Sukses. Iya, amin. Oh iya ya. Ya dari awal aja awalnya tuh kolam aja atau malah tanamannya dulu yang ada. Kayaknya barengan sih, masalahnya memang hobi. Oh jadi waktu bikin kolam langsung ada Memang tanaman hari-hari juga. kan jadi ibu rumah tangga ini banyak waktu luang. Habis masak, habis nganterkan sekolah anak-anak nggak ada kerjain. Ya itu bang, nganuin dong bang. Sayang Iya. tanaman. Kolamnya ini emang udah banyak atau satu bikinannya kolam-kolam? Awalnya sih langsung kayaknya sih. Udah langsung Langsung waktu di depan. Tapi sih bertahap di depan dulu. Ya udah ada Enggak, lahannya. dulunya tanah biasa. Iya Tanah biasa baru diolah jadi kolam-kolam. Jadi sistemnya tradisional Bu. Iya, tradisional banget. Yang mulai aktifnya itu 2002. Oh, 2001-nya kan kami pembenahan, bikin kolam, bikin apa tuh mulai 2001 sih dapat tanahnya di sini. Punya lah. Pembenahan ya. punya Dari lahan. awal bikinnya. Iya, 2001. 2002-nya sudah mulai Isi. sudah. Luas lahannya berapa Bu? Di sana 600, di sini 600. Masalahnya, ya. Kaplingan sih dulu kan ini. Oh iya. Kalau pendapatannya gimana Bu? Aduh, nggak pasti masih. nggak pasti. Iya, nggak pasti. Kisarannya aja Bu. Berarti itu bapaknya yang tahu. Oh Nggak tahu sih kisarannya. Masalahnya baru merintis nih, kadang untuk modal lagi putar. iya. Putar-putar. Kalau dari yang tanamannya mungkin Bu? Kalau tanamannya sih alhamdulillah ya nggak pasti juga sih, masalahnya kalau ada yang beli jualin. Iya. Nggak yang per bulan berapa gitu ya, nggak. Berarti kalau untuk tujuan penjualannya itu nggak nentu lah Bu? Nggak nentu sebenarnya. Siapa aja sih pas teman kesini atau ada yang musim anak-anak sekolah. Jadi agak banyak. Ya itu kalau nggak musim Nggak sengaja dijual ke pasar? enggak. Rencananya sih kemarin itu gitu. Ada temen ngajakin di Gurubunuran situ. Ngajakin ya. Ada tempat sudah punya tempat di situ. Cuma waktunya masih ini pembenahan bibit lele. Pembibitan masih repot. Kalau untuk modal awal Ibu itu kira-kira berapa Bu? Mulai Untuk dari yang kolam. bunga apa kolam? Mulai dari tanaman dulu berapa? Tanaman tuh kisarannya berapa ya? Kurang lebihnya aja ya? Iya, kurang lebihnya aja Bu. Hampir 4 jutaan mungkin. 4 juta. Karena beli bibit awalnya itu beli bibit bunga, terus pupuk, pot. Kalau ikan? Kalau kolamnya Bu, kolam sama Kalau ikan. ikan ini kalau mulai jatuh bangun ya banyak. Iya. Dari awal banget ya. Iya kan jatuh bangun dulu awal pertama malam itu kan belum tahu anunya ya. Caranya. Maksudnya airnya kayak apa? Pengalaman kan tuh berdasarkan pengalaman nggak punya pengalaman tuh wah mati terus.
bibit itu mati terus, banyak mati. Makanya jatuh bangunnya banyak, nggak bisa dihitung. Kalau dari modal beli tanahnya Bu, berapa sekitar? Kalau mulai tahun itu ya murah masih. Tahun 2001 tuh satu kapling masih 4,5 juta. Satu kaplingnya 4,5 juta. Di sini punya 4 kapling Di kami. sini 4 kapling. Di depan 2, di sini 2. Kemarin bibit pertama kali beli kemarin tuh ingat nggak Bu? Di awal-awal 2000, wah itu kan ikan masih murah ya. Iya masih. Masih nila dulu kan budidaya nila paling awal banget itu nila masih harga 7.000 apa per kilonya. Sekarang kan udah jauh udah. 50 ya kadang 45 Sekarang di pasar. Iya tuh mulai harga 7.000 kalau nggak salah. 7.000 apa 6.000 diambil di kolam itu. Kemarin belinya di mana bibitnya Bu? Ini sih apa yang di sana itu di lain di Mandi Angin yang di Bincau. Bincau. Apa sih itu? Ya, Nah dulu kan di situ sering beli bibit. Kan dulu awalnya tuh nila monosek apa yang musim waktu zaman-zaman itu. Nah adanya cuma di balai. 2001, 2002 itu mulai 2001 itu masih pengolahan lahan. 2002 lah. Ya sekitar 2002 itu mulai aktif. Cuma ya gitu. Nggak yang Nggak ada bertahap ya. ya bertahap. Nggak langsung Nggak langsung menghasilkan. Iya, ya jatuh bangun. Kalau untuk jual ikannya Bang Bu, itu sama aja kan, maksudnya ada orang datang beli atau Oh itu kurang anunya, kurang anunya ikannya. Kadang pembeli itu datang sini, aduh kurang. Bahkan ini kemarin itu bapaknya suruh nyiapin berapa ton gitu ikan lele. Sedangkan bibitnya aja, aduh mati terus. Ini bibitnya ini baru mulai lagi nih. Karena ya itu kan kami tradisional, terus kan memang sekarang ada pH-nya seberapa kan kami nggak tahu. Nah itu ternyata pH air tuh mempengaruhi juga. Kan nggak tahu kami. Asal aja pokoknya masukin air. Nah, baru-baru aja nih beritahu Belajar teman. pengalaman. Iya, diberitahu teman memang harus di apa nih? Disesuaikan lah. pH-nya terus di apa nih? Air itu harus di malam kan, jangan ngalir langsung dari irigasi gitu. Ternyata Ya memang pakai ada perubahan. Filter. Ada perubahan, Jadi lebih ada baik hasilnya. Iya, lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Oh, berarti kendalanya nih masalah kualitas airnya lah Bu. Kayaknya sih ya, masalahnya gitu sih ikan kalau udah usia 10 hari, kalau netes tuh masih banyak kan, baru-baru netes. Tapi kalau udah 10 hari itu air diganti apa gitu, apa hujannya sering kayak gitu atau panas, udah matian. hampir 70-80% matinya. Iya, matinya itu nggak hidup. Matinya. Berarti kalau kendalanya itu di cuaca sama di kualitas air aja lah Bu. Kayaknya gitu. Kalau sama ini dipelajarin gitu sih, masalahnya baru-baru ini diterapkan yang katanya air harus dimandikan sampai minimal 2 hari. Ternyata kok ada hasilnya bagus, nggak matian gitu. Pakannya Bang Bu. Makannya mulai awal bibit itu sih tergantung cacing sutra. Masih selama ini nggak bisa yang diakalin pakai makanan lain, itu kayaknya nggak bisa cacing sutra. Sedangkan cacing sutra itu selama ini nggak, setahu kami itu nggak ada yang orang budidaya. Jadi alami ngambilnya tuh, nah jadi susah kadang rebutan. Nah itu pasti kendala juga. Kalau lambat matian juga anaknya. Makanya masih tergantung alam. Kalau cacing. Kalau yang tanamannya kendalanya apa Bu? Lancar-lancar aja. Enggak juga sih, pertama mungkin harus perawatan, kadang tenaganya enggak cukup. Oh, kekurangan tenaga ya kalau kurang tenaga. tanaman. Ini aja udah berapa minggu nggak saya urusin, masih ngurusin macam-macam dikit ya. Nah, ngurusin anak sekolah, ngurusin apa, sampai nggak terpegang. Mungkin itu aja. Masalahnya kalau bunga ini memang harus dirawat kan. Kalau nggak dirawat, Nanti dia Kalau untuk kendala di tanamannya Bang Bu. sudah tenaga. iya kalau misalnya ini tanaman bunga. Tapi kalau tanaman kayak jenis Sayur-sayuran. itu hamanya kayaknya itu gampang. Saya udah tanya di toko pertanian kan, obatnya ini apa, sampai saya obat yang mahal sekalipun enggak itu kan enggak bagus untuk keriting. Kalau zaman saya tahun 2003 2004 itu tanpa obat semprot bagus banget. Nah sekarang udah kayak gitu, makanya saya malas, sudah mau saya ganti permajaan muan.
Kalau dari bawang prenya itu sih nggak ada Kalau penyakit. bawang prem Nggak udah ada aja. penyakit. Iya, nggak ada penyakit. Asal siram, asal pupuk. Kalau keseluruhan ada berapa buah kolam, Bu? Dua di depan itu 4, 6 berarti. Kalau kolam tanahnya. Ada 6 kolam. Iya, kalau kolam baknya 1, 2, 3, 4. ya itu. Saya malah nggak. 4. 8. Panennya kayak apa, Bu, prosesnya? Untuk panen bibit apa panen yang konsumsi? Panen bibit dulu. Kalau panen bibit per ukuran. Kalau tergantung permintaan si pembeli sih, misalnya ukuran bapaknya yang tahu sih apa sih 23 kah berapa gitu. Iya. Ukuran itu ada saringannya kan, ukurannya permintaannya. Mulai dari larva sih sebenarnya sudah laku. Cuma kalau kita mau meningkatkan itu kan digedein sedikit per hari gitu sudah beda harganya. Kalau konsumsi tergantung umpan, kalau umpannya pas 2 bulan sudah panen. Itu untuk lele tadi. Untuk lele. Saya sih kemarin mulai 2000 berapa ya? Itu sudah sales lele aja. Karena nggak cerewet. Terus tuh pakan alternatif juga bisa. Kalau nila nggak bisa diapa-apain, harus pakai pelet. Kalau patin, Kalau patin bisa pakai anu, cuma kelamaan untuk untuk muter uangnya kan lama. Kadang untuk kalau orang sini sih kebanyakan untuk tabungan. Kalau patin itu untuk tabungan istilahnya. jadi lebih mudah. Masalah iya, lele itu cepet sih, pertanannya 2 bulan. Udah bisa Ya panen. paling 3 bulan lah sudah bisa panen. Kalau harganya, Harga Harga dari- di kolam ya, harga dari bibitnya, bibit jual bibit. Nanti jual bibit berapa ya bapaknya itu? Sekitar kemarin harga ukuran 2 in tuh 2, iya kalau nggak salah 2 in itu Rp9 karena ke apa ya, tangan kedua, nggak langsung ke petani. Yang kayak bloker tuh, bloker yang ngambilin. Kalau itu sih kalau dihitung konsumsi dengan bibit sih dapat bibit lebih cepat. iya lebih cepat bibit perputaran uangnya itu. Kalau konsumsi resiko waktu pertama nyemplungin bibit itu kadang banyak matinya. Kalau yang harga ikan konsumsinya, Bu, Tergantung pasaran, kadang naik turun. Kayak terakhir ini kalau jualan terakhir harga 16 per kilo. Diambil di kolam. itu diambil ke kolam kan, bukan ngantar. Bukan, orang pembelinya kedatang sendiri.